mati hidup saya tetap mempertahankan hak saya. Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saja. Walau jangan terprovokasi. Lola, Haris, pernah ke pengadilan? nggak pernah. Jangan sampai Haris nggak tahu. Enggak, Takut. mampir aja mampir. Nggak pernah. Takut ya? Takut. Kenapa? Dengar namanya aja takut. Apalagi ketemu hakim, ketemu jaksa, nggak deh. Ya, memang sih ya pengadilan atau proses hukum itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang mengerikan. Nggak membuat orang jadi rileks. Soalnya beritanya begitu, menakutkan. Iya, ada banyak kasus Kayak terdakwa direkayasa. gitu kan. Betul. Jadi memang informasi soal peradilan itu kesannya yang tahu hanya polisi, jaksa, dan pengadilan. Padahal peradilan itu seharusnya menjadi sesuatu yang umum. Ini yang masyarakat juga tahu apa yang Masyarakat terjadi tahu. di dalam. Dan prinsipnya memang pengadilan itu adalah terbuka untuk umum. Tapi sejak polisi menangani satu kasus, itu si terdakwanya ya, yang disangkakan ya, itu punya sejumlah hak. Si keluarganya juga punya hak. Misalnya si tersangkanya berhak untuk mendapatkan pengacara. Di Indonesia ini aturan-aturan soal peradilan itu lumayan bagus, cukup baik. Tetapi para pelaksana di balik hukum itu yang membuat itu secara menjadi lebih tertutup. Jadi seolah-olah hanya mereka saja yang bisa mengetahui dan mereka yang menentukan. Padahal peradilan itu harusnya memastikan ada pengacaranya atau kuasa hukumnya. Lalu akses terhadap proses hukum itu sendiri harusnya diketahui oleh para pengacaranya dan juga atau keluarganya. Lalu dalam proses peradilan itu misalnya kalau dia punya ketidakcakapan dalam menulis, dalam membaca atau dalam berbahasa, maka disediakan fasilitas-fasilitas itu. Lalu juga dikasih kesempatan untuk membela diri. Tapi kan banyak yang masyarakat, contohlah masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang tepat dan benar ya. Kadang-kadang kan mereka bingung, saya mau nyarinya di mana? Udah saya tertuduh, belum tentu kan kalau masuk peradilan dia adalah salah kan? Betul. Itu dia problemnya. Baru tertuduh. Ada lagi tapi nggak misalnya bisa. orang-orang kalau misalnya yang tidak punya cukup uang misalnya, mereka kalau kena proses hukum dibilang kuasa hukum, dibilang pengacara nggak mau. Iya. Karena takutnya Bayar. kepalanya bayar, lalu nggak bisa bicaranya, takut sama pengacara juga. Jadi ini memang masalah juga. Jadi problemnya bukan hanya pada pengadilan, hakim, kejaksaan atau para jaksa, penuntut umum, atau bukan hanya pada si polisi, tapi juga pada si pengacaranya. Nah, ini 4 lembaga ini harusnya memikirkan bagaimana peradilan kita itu menjadi baik lah ya. Jadi orang-orang awam itu tahu haknya apa saja. Bahwa peradilan itu adalah satu ruang untuk menguji apakah orang tersebut salah atau tidak. Jadi peradilan itu adalah tempat untuk mengadu argumentasi, bukti, atau alibi. Atau alibi itu istilahnya bukti yang menguatkan bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada orang tersebut Benar itu atau tidak tepat. Nah, buat si para penegak hukum, peradilan ini juga harus dilakukan secara baik, memperhatikan kaidah-kaidah tadi itu. Harus jujur, harus adil. Tapi masih ada nggak itu di sini? Ya, kalaupun dibilang tidak ada, tapi itu Masih kan ada. kalau kita masih mau bernegara, maka sistem hukum harus ada dan harus baik. Kalau negara tanpa sistem hukum atau sistem peradilan yang baik, maka ya negara ini hanya akan menciptakan satu ketidakadilan saja. Berarti masyarakat nggak perlu takut dong apabila nanti misalnya ada Masyarakat nggak boleh takut, tidak boleh takut dengan yang namanya peradilan. Justru masyarakat harus menantang para penegak hukum dan harus mempertanyakan apa haknya mereka, haknya si orang tersebut yang disangkakan atau yang didakwakan, dan memanfaatkan ruang seluas mungkin. Pembatasan-pembatasan dalam peradilan justru harus diprotes. Oke, saya udah nggak takut lagi ke peradilan. Mari kita ke pengadilan pengadilan yuk. Tapi pengadilan agama.